Bana merupakan satu-satunya planet para kera yang paling indah di alam semesta. Dipimpin oleh raja dan ratu yang baik hati hingga membawa planet Bana layaknya sebuah surga. Akan tetapi, pada suatu hari kegelapan menelan itu semua. Zhong yang merupakan saudara sang raja meluncurkan pesawat ruang angkasa dan membawa senjata kuno dengan kemampuan membuat lubang hitam. Semua rakyat kera terhisap ke dalamnya, termasuk beberapa bagian besar planet Bana hingga hancur berkeping-keping. Semenjak hari itu, Zhong memerintah sisa-sisa kerajaan Bana serta memperbudak seluruh rakyat planet Bana yang terserap ke dalam lubang hitam, terkecuali dia yang bernama Spark. Berkat upaya terakhir kedua orang tuanya, Spark berhasil kabur menyelamatkan diri dan ditemukan oleh Banani, robot paruh baya yang mengasuh ia dari kecil bersama Chunk, si babi, dan Fix, si rubah. Hingga saat ini, mereka berdua masih bersembunyi di salah satu pecahan planet Bana yang menjadi wilayah pembuangan sampah sambil terus bertahan hidup dengan mencuri dari Zhong. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Spark yang ke-13. Dia meminta Chunk dan Fix agar mengajaknya pergi untuk melihat keadaan planet Bana. Namun, Fix tidak pernah mengizinkan atau membiarkan Spark ikut. Ia selalu beralasan Spark masih terlalu bocah dan akan membahayakan dirinya sendiri jika pergi bersama mereka. Untuk membuktikan kelayakan atas dirinya, Spark lalu berinisiatif akan menunjukkan kemampuan bela diri ke hadapan Fix. Sementara itu di pusat pemerintahan Zhong, dia yang telah berhasil menghancurkan sebagian planet Hala berencana akan kembali untuk menghancurkan planet lain menggunakan sebuah batu kuno. Semua itu Zhong lakukan semata-mata agar dirinya bisa dipanggil sebagai sang penghancur planet dan berhasrat menjadikan seluruh alam semesta agar tunduk di bawah kekuasaannya. Sekarang kita kembali lagi ke Spark. Setelah kalah dari pertarungannya melawan Fix, Spark menenangkan diri dengan mengendari motor terbang mengelilingi wilayah pembuangan sampah. Ia juga kemudian melatih teknik bertarungnya sambil berandai-andai jika dirinya kelak akan menjadi pahlawan luar angkasa, menghadapi semua musuh yang menghalangi hingga akhirnya berhadapan dengan sang penguasa kegelapan. Malam harinya, Spark tanpa sengaja mendapatkan sebuah pesan masuk melalui layar komputer milik Fix yang intinya bertuliskan kalau si pengirim pesan mengajak Fix untuk bertemu di tempat rahasia melalui beberapa jalur yang sudah ia siapkan. Diam-diam, Spark mengambil salinan surat tersebut dan tidak memberitahukannya kepada Fix. Selagi Fix dan Chunk beristirahat, Spark bergegas memasuki pesawat lalu terbang menuju tempat yang dimaksud dari si pengirim surat sebelumnya, dengan ditemani seekor kepiting angkasa bernama Floyd. Ternyata cuy, jalan masuk menuju tempat yang tertulis di dalam surat mengalahkan Spark masuk ke dalam kota pemerintahan Zhong. Beruntung Spark membawa sinar hologram milik Chunk untuk mengelabui para penjaga dan berhasil masuk ke dalam selokan. Dari dalam sana Spark terkejut bahwa Zhong telah mengubah lorong comberan sebagai gudang hartanya. Spark juga mendapat petunjuk lain dengan mencari sebuah pisang berwarna hijau sambil dipergoki oleh para penjaga. Setibanya di tempat yang sudah tertera di dalam surat, Spark dikejutkan dengan sosok pengirim surat tersebut yang ternyata adalah sang ratu, istri dari mendiang raja sebelumnya sekaligus calon istri Raja Zhong. Saat beliau bertanya kenapa dia yang datang, Spark lalu beralasan kalau dirinya diutus oleh Chunk dan Fix karena mereka sedang sibuk. Ratu yang tidak mau ambil pusing ditambah beberapa penjaga mulai mencari keberadaan Spark dalam kamarnya, langsung memberikan sebuah batu kuno kepada Spark dan meminta ia agar menjaga batu ini dengan mempertaruhkan nyawa. Sesaat sebelum para penjaga masuk, Ratu menutupi Spark dengan jubah dan memerintahkan para penjaga untuk membawa Spark keluar dari istana tanpa banyak bertanya kepadanya. Setibanya di pesawat, Spark memberitahu Floyd bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Ratu dan diberikan sebuah batu kuno.
Batu ini bisa mencari sebuah retakan untuk menghancurkan sebuah planet. Sebelumnya, Ratu sempat mengatakan jika batu kuno adalah kekuatan utama Zhong saat ia menghancurkan planet Bana dulu. Dan kemungkinannya juga batu kuno bisa mengembalikan keadaan planet Bana menjadi utuh lagi. Untuk itu, Spark memutuskan akan mencari retakan demi mengembalikan keadaan planet Bana seperti sedia kala. Tapi masalahnya, Spark nggak tahu nih cuy gimana cara kerja batu kuno buat menemukan retakan. Okay, anytime now. Di lain sisi, Fix kembali mendapatkan surat dari Ratu yang memberitahu jika batu kuno ia titipkan kepada Spark. Mengetahui hal tersebut, Fix bergegas mengajak Chunk untuk menemukan keberadaan Spark. Begitupun dengan Zhong, dia mengutus Coco, sang eksekutor, untuk mencari batu kuno yang kini telah hilang dari ruangannya. Zhong mengancam Coco harus menemukan batu tersebut, atau dia tidak boleh pulang ke planet Bana lagi. Sementara itu, Spark yang meneruskan perjalanan tanpa arah tiba-tiba mendapati batu kuno mulai bereaksi. Batu ini menunjukkan arah kepada Spark untuk menuju ke sebuah wilayah berbeda. Setibanya di sana, Spark dan Floyd bertemu dengan Grease, seekor hewan dengan ukuran yang luar biasa besar mengambang di hadapannya. Dan hewan inilah yang mampu menciptakan lubang hitam. Grease seakan-akan tertarik kepada Spark dan berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Menyadari akan hal tersebut, Spark berusaha memancing Grease lalu membawanya sampai ke tempat pembuangan sampah. Namun saat Spark akan memberikan kejutan pada Banani, Fix dan Chunk, ia justru mendapati keadaan rumahnya yang sudah hancur. Buruknya lagi, Banani tidak bisa terselamatkan. Pada hembusan nafas terakhir, beliau memberitahu Spark bila Fix dan Chunk ditangkap oleh prajurit Zhong. Tidak berselang lama, rupa-rupanya Coco sudah menunggu kehadiran Spark, lalu membawa dia berserta Grease. Spark dimasukkan ke dalam satu sel bersama Fix dan Chunk. Kemudian Zhong datang untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Spark. Karena akibat ketidaksenggajaannya, Spark telah membawakan hewan penghancur planet kepadanya. Kini Zhong akan menghancurkan wilayah tempat sampah dengan menelan wilayah tersebut ke lubang hitam ciptaan Grease, serta melempar mereka bertiga ke dalamnya. Lubang hitam tadi membawa mereka sampai ke sebuah planet dan galaksi berbeda. Fix menyalahkan semua kejadian ini kepada Spark karena dia ingin dianggap sebagai pahlawan. Begitupun dengan Chunk yang merasa jika Spark sudah melewati batas hingga membuat mereka berada dalam masalah besar. Mendengar akan semua pernyataan bersalah tersebut membuat Spark merasa bersedih. Ia berusaha menenangkan diri dengan mengelilingi planet ini dan tidak sengaja bertemu dengan penduduk hewan lain yang juga berasal dari planet Bana dan terhisap ke dalam lubang hitam akibat ulah Zhong. Sang kapten lalu membawa Spark untuk berkeliling ke tempat tinggal ia bersama seluruh anak buahnya. Selama 13 tahun terjebak di sini, banyak upaya dan usaha yang sudah mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah bisa keluar. Di tengah pembicaraan, pandangan kapten tiba-tiba berfokus dengan tanda yang ada di tangan Spark. Ia mengira kalau ini hanyalah tanda lahir biasa. Namun kapten menjelaskan kalau tanda itu merupakan sebuah tanda milik keluarga kerajaan. Dan diketahuilah bahwasannya selama ini Spark merupakan anak raja planet Bana sebelumnya. Di sisi lain, Ratu sedang melampiaskan amarah kepada Zhong karena ia telah membuang Spark yang merupakan anak Ratu, sekaligus keponakan Zhong ke lubang hitam. Zhong mengira jika seluruh keturunan raja sebelumnya telah berhasil ia binasakan, namun ternyata masih ada Spark yang akan menjadi ahli waris sah untuk kerajaan. Kapten melanjutkan ceritanya dengan memberitahu Spark bahwa raja berusaha keras membangun tempat ini untuk kehidupan seluruh rakyat. Akan tetapi upaya beliau sia-sia sebab planet yang mereka tempati penuh dengan bencana alam dan tidak layak huni. Sampai akhirnya pada saat raja sedang mengevakuasi para rakyat, beliau harus meregang nyawa akibat kilat yang terus menyambar. Beliau merupakan monyet paling berani, paling setia pada rakyat, dan paling tidak mementingkan diri sendiri yang pernah ada. Beliau telah memberikan segalanya kepada seluruh rakyat, termasuk hidupnya sendiri.
Di tempat yang berbeda, secara tiba-tiba Fix dan Chunk diculik lalu dibawa ke dalam sebuah goa untuk menjadi santapan. Mengetahui keadaan buruk tersebut, roh dari dalam patung Raja Lama keluar dan memberitahu Spark agar segera menyelamatkan teman-temannya. Roh itu juga membekali Spark sebuah tongkat emas untuk menjadi senjatanya. Spark bersama Floyd bergegas menuju goa yang dimaksud. Setibanya di sana, mereka dihadapkan dengan belasan hewan karnivora yang siap menyantap. Beruntung, tanda di tangan Spark terhubung dengan tongkat, membuat Spark dengan mudah mampu menundukkan para hewan. Setelah itu, Spark membawa Fix dan Chunk ke tempat para penduduk dan memperkenalkannya kepada Kapten. Akan tetapi, Kapten justru sudah lebih dulu mengenal Letnan Fix dan Chunk, si ahli teknologi. Mereka berdua ternyata selama ini adalah tentara termuda dan ditugaskan untuk menyembunyikan Spark, melindungi keselamatan, serta mempersiapkan Spark sebagai ahli waris terakhir kerajaan planet Bana yang sah. Sekarang Spark merasa dirinya sudah siap dengan semua itu. Dia berencana keluar dari planet ini dengan membuat lubang hitamnya sendiri. Pertama-tama, Spark akan membantu Chunk mengumpulkan segala macam jenis benda untuk membuat pola Ronanergy agar bisa menyalin frekuensi getaran dan membuka celah di ruang relatif waktu menuju lubang hitam ciptaan Grease. Selanjutnya, Spark menyusun rencana bersama Fix untuk membuat penyerangan langsung ke pesawat induk Zong. Selagi Fix bersama beberapa pasukan membuat penyerangan, diam-diam Spark akan masuk ke dalam demi menyelamatkan Ratu. Selain itu, Spark juga akan menambahkan kekuatan pasukan dengan mengendalikan hewan karnivora yang telah tunduk di hadapannya. Selesai mempersiapkan segalanya, tidak lupa Chunk membuat kejutan kepada Spark dengan membetulkan serta memodifikasi ulang Banani. It's so good to see. Malam ini Zong menghubungi seluruh pemimpin dari tiap-tiap planet dan memberitahu mereka kalau dia akan mengambil kekuasaan seluruh planet menggunakan Grease, hewan pembuat lubang hitam. Untuk menunjukkan keseriusannya, Zong menjadikan salah satu planet sebagai contoh agar pemimpin planet lain mau memberikan kekuasaan mereka kepada Zong tanpa harus ada yang dikorbankan. Nah, memanfaatkan lubang hitam yang dihasilkan Grease, Spark bersama semua pasukan keluar dari dalam sana. Pertarungan pun tidak terelakkan, masing-masing pesawat induk melontarkan serangan mereka. Selagi Zong disibukkan dengan pertempuran, Spark meminta Chunk untuk menutup lubang hitam. Fix menahan Koko yang berusaha menyabotase pesawat Kapten, sementara dirinya akan menyelinap masuk ke dalam pesawat Zong untuk menyelamatkan Ratu. Setibanya di tempat kurungan, barulah Ratu mengakui bahwa semua adalah rencananya. Mulai dari menutup-nutupi identitas Spark sebagai pewaris kerajaan, dan menghapus data program milik Banani agar tidak memberitahu kalau Ratu adalah ibu kandung Spark. Sebagai seorang ibu, beliau melakukan semua itu dengan sangat berat hati agar Spark tetap bisa hidup. Naas keberadaan mereka berdua berhasil diketahui para penjaga dan membawanya ke hadapan Zong. Sementara Fix, ia tengah beradu jotos dengan Koko di dalam mesin utama pesawat induk milik Kapten. Meski pada awalnya Fix kalah dan Koko berhasil mematikan mesin utama, namun Fix mampu membalikan keadaan dengan menjatuhkan baling-baling cadangan ke atas tubuh Koko. Memanfaatkan kelengahan Zong, Spark berhasil mengambil tongkatnya dan merusak seluruh sistem pesawat induk Zong. Setelah itu, Spark memanggil Banani untuk membuat penyerangan, hingga Zong berserta seluruh pasukannya kabur terkencing-kencing. Pada akhirnya, rencana dan upaya Spark berbuah manis. Ia berhasil menyelamatkan seluruh rakyat Bana, membebaskan Grease dari genggaman Zong, serta menutup lubang hitam sebelum menghancurkan planet lain. Kini, pemerintahan kejam Zong telah sepenuhnya berakhir. Spark menjadi penerus sah dan menjabat sebagai raja baru di planet Bana. Dia berhasil membuktikan kepada mendiang ayah serta seluruh rakyat Bana dengan menjadi monyet paling berani, membuktikan kesetiaan besarnya pada rakyat dan tidak ingin mementingkan diri sendiri.
Setelah semua yang ia lakukan, Spark terbukti jika ia rela memberikan segalanya kepada seluruh rakyat, termasuk nyawanya sendiri. Meski hakikatnya setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin, namun untuk bisa memimpin orang lain bukanlah perkara mudah. Pertama-tama kita harus lebih dulu memimpin diri sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Karena ketika menjadi pemimpin, maka pola pikir seseorang otomatis akan berubah. Mereka akan berpikir lebih logis dan selalu mengedepankan apa yang dirasakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri.